Syekh. Katifli ma'azziri, maka jadilah orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah yang Maha Raja itu adalah seperti bayi yang disapih, disusui oleh ibunya. Enggak apa tuh? Kawalah memahamilah. Bayi yang disusui ibunya, Bib kayak apa, Bib? Bib pesal kayak apa, Bib? Bayi disusui ibunya. Nah, selalu dia ingin memanggil siapa? Anak itu siapa yang dipanggilnya? Mamanya lah, mamanya. Nah, sama seperti itu. Kita sebagai manusia kalau memang menjadi Abdul Malik, menjadi hamba Tuhan yang Maha Raja itu, harusnya kita seperti bayi yang disapi ibunya. Apa yang dipanggil oleh anak kepada ibunya? Mama, mama, mama. Itulah yang kita panggil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah. Allah selalu di hati kita, di lubuk hati kita terdalam Allah. Atau bahasa sirnya adalah hu lahu ilahu. Ya kan? La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain hu, dia. Nah, subhanallah. Oke, Pak, kawalah 24 jam. Nah, karena itu ada cara pelatihannya melewati nafas, ya kah? Kadang kita lapaskan, kita johirkan, kadang kita anukan nafas, dibiasakan. Nanti akhirnya di mana aja nafas kita lalu terasa. Bahkan kita tidur nanti terasa nafas kita tuh seperti bunyi hu, hai, hak. Terasa seperti itu, terngiang. Yang kemarin adalah tiplul ma'ani kita timbul sudah. Bila tiplul ma'ani itu ada zikir sorangannya. Oh, hai, bucap nih, bucap. Kayak kita berbicara sendiri. Kayak pian biasa sering membaca Yasin. Membaca Yasin. Lalu terngiang-ngiang Yasin wal Qur'anil Hakim. Sering membaca Maulid. Misalnya suka lagu Busralana, ada kan terngiang di hati, Busralana, ya misalnya di hati. Nah seperti itu. Nah itu tiplul ma'ani. Seperti itulah di hati kita, membimbing terus menerus kepada kita supaya kita mengingat Allah, mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat Rasulullah itu pahala lah. Jangan yang dimaksud mengingat Allah itu mengingat Allah dan Rasulnya lah, mengingat Rasulullah. Jangan salah paham ya. Kita disuruh zikir itu kan zikir kepada Allah aja, Rasulullah ditinggal lah. Tidak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati-hati salah paham. Palui waktu baru mencuri Palu ini, Garbus temannya mencuri ya ke tempat orang, mah rusak banget Palu ini. Alihai Pargum. Palu ini masuk persatuan Pargum, persatuan Guring Melandau. Pargum bibai. Mencuri, masuk ke rumah orang, keluar, Garbus membawa TV. Dilihati TV-nya, wah TV-nya TV rusak sekalinya dibawa. Wah Jopalu, kenapa TV rusak dibawa? Mana aku tahu TV itu rusak loh, tidak kan TV-nya tidak hidup aja Garbus. Hilang. Gampang bawa apa loh? Sandal aja Pak. Kenapa jadi sandal aja Garbus dibawa? Supaya pemilik rumah tidak bisa mengejar kita aja Pak loh. Oh Pak loh, kalau tidak ada sandalnya bahaya aja Pipai. Bisa dikejarnya kita. Nah ada barangnya. Kacau Pak loh ini. Tapi tidak apa-apa kalau itu kejahatan, salah mencuri itu bagus ya. Bagus Kak. Salah mencuri bagus, tapi kalau kebaikan jangan sampai seperti itu, ya kan? Kalau kebaikan jangan terbalik seperti itu. Apa ini maksudnya? Jangan salah memahami Allah. Mengingat Rasulullah termasuk kebaikan, termasuk ingat kepada Rasulullah. Termasuk ingat kepada Allah. Coba, ulun sebut Muhammad, Rasulullah. Siapa yang pengen ingat? Allah. Membaca salawat pasti ingat kepada Allah. Asal salawat puji bedar hudur di hati. Kalau tidak hudur di hati ya sama dengan zikir juga. Kalau tidak ada hudur di hati, hadir di hati Allah, ya tidak ada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang kita ingat Allah. Makanya
Oleh ulama banyak disuruh kita selalu apa? Memperbanyak membaca salawat. Kenapa demikian juga? Karena membaca salawat juga adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu makna Muhammad Rasulullah. Jadi kalau pian bingung, la ilaha illallah, kita kan diajarkan oleh guru-guru kita di mana saja di dunia ini tentang Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau terkadang la ilaha illallah paling banyak. Ya kah? Karena memang banyak hadisnya tentang la ilaha illallah. Tapi juga kita disuruh membaca salawat. Nah, pian membaca selain la ilaha illallah itu membaca salawat, sama maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu falsafahnya. Nah, kalau bahasa sekarang falsafahnya, falsafah ketuhanan. Dan hamba yang terpilih, innallaha mustafa, yang dipilih adalah Muhammad Rasulullah. Itu falsafahnya tuh, inti substansi masalahnya. Yang kita baca seperti salawat Allahumma sholli ala sayyidina, itulah amalinya, amaliyah yang kita kerjakan. Subhanallah. Wal maitil ghasil ma'al ghasil. Ai kal maiti, seperti mayit ghasil yang dimandikan, ma'al ghasil, oleh pemandi mayit. Enggak, Pak? Pernah kamu lihat memandikan orang mayit? Mana guru Mulyadi, mana guru guru Termuji? Nah, ya Pak, memandikan orang, diam aja mayit. Kalau bergerak tuh lain, mayit tuh lain, mayit tuh bahaya tak? Tuh dibacakan Yasin aja tak? Lah, dimandikan, diam dia, dimandikan. Seperti itulah orang yang menjadi hamba Allah, bukan hamba kerajaannya. Mudah-mudahan lebih mengerti. Wal maridil makluf ala janbihi baina yadayhi tayyibi bimasi wal amri wan nahyi. Atau seperti orang yang sakit yang dibolak-balikan, al-maklub itu dibolak-balikan oleh dokternya, kanan kirinya, baina yaday, di antara hadapannya, kadang dimutar ke kanan, akun kita kalau putar ke kiri, akun kita ya kalau, apalagi disuruh dokter duduk kita akun kelak. Nah, seperti itu. Itulah hamba yang maharaja. Adalah protes kita dengan dokter? Nggak ada. Palui protes dengan dokter? Palui, Pak. Palui harus belah. Sekali lagi belah. Sekali lagi, kisah terakhir. Palui datang ada dokter. Wah, mantap dokter nih, jar. Habis dinasihati dokter kan, langsung hilang depresinya dok aja setelah pian nasihat ini, belum pian kasih obat dengan ulun sudah hilang depresi ulun. Waduh, sakit depresi juga kalau ini. Iya udah dokter, dokter nih pina orang Palu ini pina lainnya dokter nih, bisa hendak tidak bayar nih. Tenang aja dokter, nanti setelah membaca resep saya aja dokter, depresinya timbul lagi aja dokter. Oh, lupa lo ya, sudah hati resep. Mana dok, ndak ada depresi, saya masih tenang aja hati saya aja dokter, ajar Paloi. Belum lagi aja dokter, nanti habis keluar ini aja dokter. Soalnya kan Paloi tidak bisa membaca resep dokter itu kan apa? Ke apotek bibai. Pas di apotek sampaikan orang 1.500.000 ya, astagfirullah aja. Stres pulang aku aja Paloi ini. Kan protes-protes dokter bibai, berdiam aja bibai. Nah, dengan Allah jangan kuluh kalah bakuluh kah bahasa Banjar. Tahulah kuluh. Ini yang muda-muda belum tahu kuluh lah. Menguluh-nguluh dengan Allah, mengeluh-ngeluh dengan Allah. Turuti aja apa kata dokter. Seperti itulah seharusnya kita juga kepada Allah Subhanahu. Apa yang ada sekarang pada diri kita, turutilah dan anggap apa yang ada pada diri kita sekarang ini adalah terbaik untuk kita. Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Subhanallah. Bila kita bisa memuji Allah pada saat seperti itu,
kita memuji di balik dari segala sesuatu yang jarang orang memuji Allah terhadap masalah itu. Paham ya? Salah satu keahlian seorang ahli ma'rifatul arif billah adalah dia memuji Allah di posisi-posisi orang yang jarang memuji Allah di bidang itu. Apa tadi? Dia sanggup memuji alam semesta dan kehidupan, dan termasuk yang diterimanya sekarang ini sebagai sesuatu af'al, perbuatan Allah yang sudah paling sempurna untuk dirinya. Mudah-mudahan pian mengerti. Lil maksud Abdullah, itilah makna hakiki daripada hamba Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.